Halo, assalamualaikum wabarakatuh. Em, kita di pagi hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022. Sekarang saya berada di luar ruangan rumah sakit umum daerah Hasan Basri Ternate. Di belakang saya itu adalah tempat saya menginap ya, mulai dari Selasa kemarin. Nah, hari ini saya sudah bisa keluar dan berada di sini. Jadi semalam saya dikasih tahu sama perawatnya, alhamdulillah hari ini kita sudah bisa keluar. Dan sebentar lagi menunggu dokternya datang. Kita ngurus keterangan dokter ya untuk keperluan izin, keterangan sakit gitu, dan urusan lain. Kalau urusan lain itu menyangkut dengan BPJS ya, karena kita menggunakan fasilitas BPJS untuk berobat, jadi ya tidak ada biaya tambahan ya, segala sesuatu sudah di cover oleh BPJS. Jadi ini adalah video terakhir kita nanti di rumah sakit ya, video ketiga. Mungkin yang bisa saya sampaikan di video ini penilaian saya mengenai layanan yang berada di rumah sakit umum Hasan Basri Ternate. Jadi saya masuk dengan fasilitas BPJS itu kelas 1 ya, kelas 1 dari hari Selasa sampai hari Jumat nih. Tapi saya tidak dapat kelas 1 ini. Aduh, katanya penuh. Jadi mulai masuk itu hari Selasa, harusnya itu masuknya itu jam 1 siang. Tapi kita cek ruangan, registrasi semuanya, mereka bilang ruangan penuh kelas 1. Jadi untuk sementara titip di kelas 3. Jadi kalau kelas 1 itu ruangannya 1 ruang 2 tempat tidur. Kalau di kelas 3 itu ya 3 tempat tidur. Terus pasiennya banyak, pasiennya 3 tapi pengunjungnya tuh banyak loh. Habis itu saya ditawari VIP, tapi sudah saya sampaikan di video sebelumnya, VIP itu saya harus baru setengah biaya dari biaya yang di complaint ya sama BPJS. Jadi kalau misalnya BPJS-nya minta 10 juta, saya bayarnya tambah 5 juta gitu selisih. Jadi saya bilang, daripada repot gak usah. Jadi saya memang ditempatkan di kelas 3. Tapi meskipun di kelas 3 saya tidak digabung sama pasien lain yang 3 tempat tidur tuh. Jadi saya dicari ruangan sendiri. Dulu ruangan isolasi untuk pasien COVID, yang di ruangan itu hanya 1 tempat tidur. Jadi saya sendiri di ruangan itu, jadi ya aman lah gitu. Jadi meskipun saya tidak dapat yang kelas 1-nya, tapi saya dapat ruangan yang menurut saya cukup lumayan lah gitu ya, nyaman gitu, karena kita tidak diganggu dengan pasien lain. Jadi itu menyangkut dengan fasilitas. Nah, untuk layanan lain mengenai obat-obatan, kemudian kunjungan dokter itu ternyata dalam sehari itu cuma sekali, di jam-jam 9 sampai jam 10 pagi. Tapi sebelum dokternya datang, kita dikunjungi dulu sama ada yang namanya dokter muda. Nah, dia itu yang setiap pagi sebelum jam-jam 9 itu dia duluan datang ke ruangan, dia ngecek sakitnya gimana, rasa sudah gimana, terus ada pertanyaan-pertanyaan mengenai itu, terus dia catat gitu. Selain itu juga kita dikunjungi sama perawat lain-lain. Itu mereka yang perawat itu biasanya mereka kasih obat, suntikan obat lewat selang ya, selang infus. Sebelumnya pagi sekali kita diantar makanan oleh petugas di sini. Jadi makanan itu datangnya itu pagi sekali jam 7 kali ya. Kemudian nanti siang sampai jam 5 sebelum jam 6 sore, jadi makanan 3 kali. Jadi pagi itu bubur, siang sama sore itu mereka nanya mau bubur atau nasi gitu. Jadi kita bisa pilih gitu. Tapi menunya sama ya, ikan, kemudian tahu, ada nasi atau bubur nasi sama pisang yang kecil-kecil tuh, pisang masak sebiji tapi. Nah, jadi untuk layanan obat-obatan, makanan lancar, kemudian
dikasih juga tepat waktu. Kalau obat itu memang dikasih setiap 8 jam. Kemudian obat itu berdasarkan rekomendasi dokter ya, jadi dari pemeriksaan sebelumnya. Kemudian dokter membuat resep, kemudian kita ngambil obat ke apotik. Kalau di apotik itu juga tidak dibayar karena sudah di cover sama BPJS. Terus nanti setelah dokter muda datang di jam 9 atau 9 lebih, mungkin sejam kemudian dokternya datang. Jadi keluhan saya kan ke saraf. Jadi yang datang adalah dokter saraf. Nah itu seperti yang saya cerita di video sebelumnya, dokter saraf itu dia di ruangan tuh tidak sampai semenit. Dia hanya mengecek sebentar, nanya-nanya, kemudian pergi. Tapi dia juga tidak kasih tahu apa yang harus kita lakukan begitu. Jangan apa atau harus melakukan ini, kamu harus bagaimana, itu enggak. Jadi semua itu nanti lewat obatnya aja. Obat. Jadi tidak ada konsultasi, ruang untuk konsultasi atau bertanya tuh hampir nggak ada. Kemudian kebersihan ruangan, mereka itu pagi mereka kasih bersih sekali itu di dalam kamar dan di luar kamar. Terus nanti siang itu mereka kasih bersih lagi sekali hanya di luar kamar. Jadi dalam kamar tuh hanya dikasih bersih sekali. Kemudian selebihnya mengenai makanan itu kita bisa bawa sendiri dari rumah. Jadi kalau jatah dari rumah sakit 3 kali, kalau lebih dari itu kita bawa sendiri makanan. Kemudian kebersihan kamar mandi. Ruangannya itu kamar mandinya di luar semua. Jadi seluruh satu bangunan nih, satu lantai bawah nih, berapa ruang itu menggunakan kamar mandi luar yang jumlahnya 3. Nah, memang yang mungkin agak sedikit kurang tuh kebersihan kamar mandi. Jadi kebersihan kamar mandi, taruh kucing yang selalu BAB di situ. Dan ada pasien yang mungkin ya kasihan ya, dia sakit jadi BAB-nya itu ya di lantai ya Pak. Jadi ya kurang nyaman gitu. Tapi karena kita sudah di situ ya kita senyaman-nyamannya aja gitu. Jadi ya kalau ada kotoran atau apa kita bantu bersihin. Saya bantu bersihin, siram-siram gitu. Tapi sejauh ini ya lancar-lancar saja karena mau tidak mau memang kondisi rumah sakitnya begitu. Dan ya kita jalannya aja. Lagian memang kita kesini kan untuk berobat, jadi apapun situasi yang ada di sini kita ikuti saja. Yang penting prosesnya lancar sampai selesai. Jadi hari ini kita sudah selesai dan sudah infusnya juga sudah dilepas dan saya sudah bisa keluar subuh ini di luar ruangan untuk bikin video ini. Dan kayaknya video ini juga sebagai video penutup kita, video ketiga yang juga video terakhir kita selama berada di rumah sakit karena sebentar kita sudah harus pulang. Jadi mungkin itu saja ya yang bisa kita bagi ke teman-teman semuanya. Mungkin juga sebagai informasi kalau teman-teman ada yang datang ke rumah sakit mungkin sudah punya bayangan ya kalau nanti menginap di rumah sakit kayak gitu. Oh iya, mengenai pengantar pengunjung jangan banyak-banyak ya. Terus pengunjungnya juga jangan ketiduran sampai misalnya jam 9-10 pagi. Karena kalau itu dilihat sama perawatnya pasti dimarahin. Ini bukan rumah loh, ini rumah sakit. Tidur itu lihat jam. Gitu. Karena kita kemarin juga begitu. Ya itu aja kali ya yang bisa kita bagikan. Dan ya salam sehat saja untuk kita semuanya. Oh ya, mengenai kondisi terakhir saya, kesehatannya gimana? Saya udah hampir 100% pulih mengenai keluhan awal masuk rumah sakit, menyangkut saraf, tulang belakang. Tapi yang masih saya rasa adalah kayak perasaan masih sedikit penggigil mengenai demam sama flu. Jadi saya nggak tahu ada obat lagi atau tidak setelah ini, tapi kemungkinan besar saya akan ke rumah sakit lain lagi ya, untuk mungkin minta obat mengenai flu atau demam. Itu kalau berlanjut, tapi kalau tidak ya sudah cukup saja sampai di sini.
Nah, mungkin saya terapi saja, minum air panas atau menggunakan herbal atau olahraga. Oke, terima kasih, kita jumpa lagi video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon berikan dukungan dengan cara subscribe, like, dan juga share, serta tinggalkan pesan pada kolom komentar. Sampai jumpa!